Sering nggak sih pas kita lagi lihat langit malam yang cerah, kita bertanya-tanya soal pita cahaya yang agak kabur itu, yang kita kenal sebagai Bima Sakti? Nah, itu rumah kita. Satu di antara ratusan miliar galaksi lain yang menyusun alam semesta. Hari ini, kita bakal menjelajahi pulau-pulau kosmik raksasa ini. Jadi, apa sih galaksi itu sebenarnya? Coba bayangin sebuah pulau super besar di luar angkasa. Tapi pulau ini isinya bukan tanah dan air, melainkan miliaran bahkan triliunan bintang, awan gas, dan debu. Semuanya itu dipegang erat, diikat jadi satu oleh kekuatan dahsyat yang tak terlihat, gravitasi. Dan kalau kita bicara soal skala, ini benar-benar di luar nalar. Galaksi terbesar yang kita tahu itu bisa punya sampai 100 triliun bintang. Itu angka satu yang nolnya ada 14. Dan setiap bintang itu bisa jadi punya planetnya sendiri. Semuanya bergerak bareng dalam sebuah tarian kosmik yang luar biasa besar. Tapi ya, pemahaman kita soal ini nggak datang dalam semalam loh. Selama ribuan tahun, yang kita lihat cuma kayak noda-noda kabur di langit. Cerita gimana kita akhirnya paham apa itu galaksi adalah salah satu misteri paling keren dalam sejarah sains. Oke, jadi gimana ceritanya kita bisa sampai ke pemahaman ini? Yuk kita ikuti jejak para astronom, mulai dari pengamatan kuno sampai ke perdebatan super sengit yang mengubah total cara kita memandang alam semesta. Coba deh lihat perjalanannya. Dimulai dari seorang filsuf Yunani yang cuma nebak-nebak, terus Galileo membuktikannya pakai teleskop. Tapi, momen puncaknya itu datang di tahun 1920-an, waktu ada debat besar. Pertanyaannya simpel tapi rumit. Noda-noda spiral di langit itu bagian dari galaksi kita atau pulau-pulau lain yang jauh? Nah, Edwin Hubble lah yang akhirnya berhasil menjawabnya. Penemuan Hubble ini benar-benar ngebuka gerbang baru. Tiba-tiba kita sadar, di luar sana itu ada semacam kebun binatang galaksi. Ada yang bentuknya kayak piringan spiral yang cantik, ada yang kayak bola elips padat, bahkan ada yang bentuknya aneh, nggak beraturan. Dan Hubble ngasih kita cara buat mengklasifikasikan semuanya. Ternyata bentuk sebuah galaksi itu udah kayak DNA kosmiknya. Cuma dengan ngelihat bentuknya, kita bisa baca ceritanya. Apakah galaksi itu tua dan kalem kayak galaksi elips, atau justru muda dan lagi aktif-aktifnya membentuk bintang baru kayak galaksi spiral? Terus posisi kita di mana di antara semua ini? Ternyata rumah kita, Bima Sakti, itu tipenya spiral berbatang. Jadi lengan-lengan spiralnya yang indah itu nggak langsung keluar dari pusat, tapi dari ujung sebuah batang bintang yang lurus dan padat di tengahnya. Keren kan? Tapi jangan kira pulau-pulau kosmik ini hidupnya tenang-tenang aja ya. Alam semesta itu tempat yang sangat dinamis. Kadang-kadang dalam skala waktu jutaan tahun, galaksi-galaksi itu bisa berada di jalur tabrakan. Nah, apa yang terjadi kalau dua dunia bintang raksasa ini saling menghantam? Mungkin kedengerannya kayak bencana besar ya. Tapi faktanya, tabrakan langsung antar bintang itu hampir nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena jarak antar bintang itu jauh banget. Jadi bintang-bintang dari kedua galaksi biasanya cuma saling lewat aja. Tapi awan gas dan debunya, nah itu cerita lain. Mereka bakal saling menghantam dengan dahsyat. Proses ini tuh kayak tarian kosmik yang butuh jutaan tahun buat selesai. Seperti yang kita lihat di sini, semuanya dimulai dari tarikan gravitasi. Terus bentuk galaksinya mulai berantakan, ketarik-tarik sampai ngebentuk ekor bintang yang panjang banget. Puncaknya adalah saat gas yang mampat tadi memicu ledakan kelahiran bintang sebelum akhirnya, boom, keduanya menyatu jadi satu galaksi baru yang lebih besar. Dan hasil dari tabrakan gas itu, sebuah fenomena yang luar biasa, namanya galaksi starburst. Bayangin aja, sebuah pabrik bintang kosmik yang lagi kerja lembur gila-gilaan, melahirkan jutaan bintang baru dalam waktu yang sangat singkat. Galaksi ini jadi bersinar terang benderang, diterangi oleh api dari bintang-bintang muda yang super panas. Oke, kita udah lihat galaksi secara individu dan gimana mereka berinteraksi. Sekarang, ayo kita mundur. Jauh banget buat ngelihat gambaran super besarnya. Gimana sih semua galaksi ini tersusun dalam struktur terbesar di alam semesta? Ternyata, galaksi itu juga makhluk sosial. Mereka suka ngumpul. Sama kayak kita yang tinggal di kota, negara, dan benua, galaksi itu ngumpul jadi kelompok, terus jadi gugus, bahkan jadi super gugus yang isinya puluhan ribu galaksi. Semuanya diikat oleh jaring gravitasi raksasa yang tak terlihat. Dan kalau kita lihat dalam skala yang paling besar, struktur ini kelihatan kayak, ya jaring laba-laba kosmik. Galaksi-galaksi itu berjejer di sepanjang untayan atau filamen raksasa, kayak mutiara di seutas benang. Dan di antara filamen-filamen ini, ada ruang kosong yang luar biasa luas, yang disebut kehampaan.
Jadi, dari cuma seberkas cahaya samar di langit kita udah melakukan perjalanan ke kebun binatang galaksi, nonton tarian kosmik mereka, sampai ngelihat jaring raksasa yang mereka bentuk. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Di antara triliunan galaksi yang masing-masing punya miliaran bintangnya sendiri, kira-kira keajaiban apa lagi ya yang masih menunggu untuk kita temukan di luar sana?